نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد حضرات الكرام jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, kekuatan yang begitu dahsyat berupa hidayah dan keimanan dalam hati kita, dalam jiwa kita, menyatu dalam pikiran kita, mengajak diri kita untuk mau melaksanakan salat tarawih, bentuk penyempurnaan ibadah saum kita. Mudah-mudahan semua kegiatan amaliyah pada hari ini yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai catatan amal baik, amalus sholihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalaukah kita jadi salah satu orang yang beriman, hendaknya orang yang beriman punya banyak semangat menghadapi dan menjalani ibadah di bulan suci Ramadan ini. Karena Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Bukan hanya kemuliaannya menurut pandangan kita saja, tapi kemuliaan Ramadan sudah Allah isbat, Allah tetapkan dalam Al-Quran Al-Karim. Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia, menjadi wahyu bagi baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi mukjizat yang paling terbesar baginda Rasul. Al-muta'abbad bitilawati, bahkan membacanya jadi sebuah ibadah, diturunkan oleh Allah pada bulan suci Ramadan. Satu malam yang tidak ada bandingan, bahkan dibandingkan dengan 1000 bulan yang begitu dahsyat pun sama terjadi dan hanya ada pada bulan suci Ramadan. Oleh karenanya mari kita mempertebal keimanan kita. Tanpa keimanan yang kuat, mungkin Ramadan yang sudah kita lakukan hanya sebuah rutinitas ibadah tahunan kita saja. Tidak ada satu hikmah yang menempel dalam hati kita, terlebih bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal perintah ibadah saum itu diakhiri dengan kalimat la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita sudah hafal betul ayat ini, bahkan sudah sangat terbiang dalam telinga kita. Tapi adakah tattaqun itu menambah keimanan ada dalam hati kita selepas kita melaksanakan ibadah saum tahun yang lalu, ataukah mungkin tahun-tahun ini yang kita lakukan semua? Jadi layaknya seorang mukmin melaksanakan ibadah saum ini bukan sebuah rutinitas tahunan. Yuk kita jadikan Ramadan ini mungkin kita menjadi hamba yang lebih bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bulan suci Ramadan ada ibadah-ibadah yang taksis,
Di antaranya ibadah yang takhsis adalah pelaksanaan sholat sunnah tarawih. Istimewa tarawih itu yang hanya terjadi di bulan suci Ramadan dan tidak bisa dikodok di bulan-bulan yang lain. Tahukah bulan Syawal kita tidak bisa bertarawih. Satu malam saja tertinggal, seorang mukmin akan merasa rugi jika tidak melaksanakan sholat sunnah tarawih. Begitu istimewanya bulan suci Ramadan. Jadi mari kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjalankan ibadah saum. Ibadah saum ini adalah salah satu ibadah yang Allah wajibkan pada kita umat muslim, khususnya orang-orang yang beriman. Selain untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita sadar bahwa puasa itu membatasi segala keinginan syahwat kita. Puasa membatasi keinginan syahwat nafsu zahiriyah kita. Karena dalam definisi puasa itu sendiri, menurut lughat as-shaum al-imsak, puasa itu menahan. Al-imsak wa al-muftirat, menahan diri dari segala hal yang membatalkan, dimulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Secara ilmu fikih, tapi secara ulama tasawuf berpendapat al-imsak di situ menahan diri kita dari segala perbuatan yang mengakibatkan kita lalai, lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain puasa zahir kita tidak makan, tidak minum, menahan syahwat kita, tapi batin ini pun harus dilatih untuk berpuasa. Jangan sampai hati kita lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa ketika batinnya ikut berpuasa, menjaga dirinya baik, maka akan lahirlah Idul Fitri yang baik hati. Bukan hanya terpancar dari fisik saja, tapi terpancar dari hatinya benar-benar baik. Itulah puasa yang benar-benar menjaga diri. Puasa adalah amalan yang sangat agung. Di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa itu memberikan syafaat. Sama hanya Al-Quran, as-shaum wal Quran yaumal qiyamati yusaffi'ani li shahihima. Puasa dan Quran di yaumil qiyamah berunjuk rasa kepada Allah, meminta izin untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang telah menjalankan. Makanya shaum Ramadan, puasa Ramadan juga, bulan Ramadan juga disebut dengan bulan Al-Quran, karena bulan Ramadan tepatnya diturunkannya Al-Quran bagi kita sebagai umat Islam menjadi petunjuk. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati Allah, mari kita jadikan puasa ini puasa yang menjadikan diri kita tambah naik keimanan dan ketakwaan kita, tambah tinggi derajat kita di sisi Allah. Yang kedua, jadikan diri ini untuk lebih rajin memperbanyak amal sholihah, terutama amal-amal yang dicontohkan oleh baginda Rasul di bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak qiraatul Quran. Yang terakhir, jangan lupa keistimewaan bagi orang-orang yang berpuasa. Lisahimi da'watun mustajabatun inda liqa'ih. Seorang mukmin, orang yang berpuasa, Allah berikan keistimewaan. Indahu da'watun mustajabah. Orang yang berpuasa mempunyai keistimewaan, doanya mustajabah inda liqa'ih, ketika hendak berbuka puasa. Perbanyaklah doa
meminta kepada Allah, karena doa juga mukul ibadah bagi seorang mukmin. Perbanyak doa. Apapun yang kita minta, doa orang yang berpuasa lebih Allah dengar. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, "Ayu doa asma?" Ya Rasul, doa apa yang lebih didengar oleh Allah? Kata Nabi, "Ajabul lail," doa di malam hari. Sebelum kita melaksanakan makan sahur, alangkah indahnya ba'da tahajud, sholat hajat, apapun yang kita panjatkan doa-doa kita di malam hari pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa ayu apalagi ya Rasul? Ba'da firaqi salawatil khams, doa-doa yang kita panjatkan selepas sholat yang 5 waktu. Jangan sampai tinggalkan doa di kedua waktu ini. Kalau malam hari kita tidak mampu, ba'da sholat yang 5 waktu yang kita lakukan, jangan sampai tidak ada kalimat doa yang terucap dari mulut kita. Terlebih istimewa di bulan suci Ramadan ini, indah iftar, menjelang kita berbuka puasa, mari perbanyak doa kita, meminta kepada Allah. Yang paling terbaik doa kita adalah minta kebaikan, hidayah untuk kehidupan diri kita, keluarga kita. Terlebih kita selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menjalankan ibadah saum ini. Mudah-mudahan ibadah saum kita, qiraatul Quran dan zikir-zikir yang lain yang sudah kita lakukan, benar-benar murni yakin kita lakukan biwajhillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan itu menjadi amal yang diterima oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.